FPI baru berjuang dalam bingkai NKRI. Memangnya ada yang percaya? Ditulis oleh Sardi di steward.com. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman menyatakan, roh pergerakan Front Persaudaraan Indonesia sebagai reinkarnasi FPI akan lebih menampilkan wajah Islam yang bersaudara. Juga berjuang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi misi FPI sejak awal tetap dalam bingkai NKRI dan dasar negara Pancasila, kata Munarman. Dia belum memastikan apakah akan tetap ikut dalam kepengurusan FPI. Begitu juga susunan pengurus yang lain belum diisi secara fix. Nama-nama yang ada baru sebatas para deklarator. Dia mengaku, dalam perjuangannya, FPI pernah melakukan sejumlah tindak kekerasan. Tapi secara bertahap, hal itu makin berkurang karena FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur hukum dan konstitusional. FPI juga melakukan perjuangan lewat jalur konstitusional dengan reudensi ke DPR, MPR, MK, dan MA, kata Munarman. Waduh, begini deh, coba tanya kepada rakyat, apakah bakal percaya pada perkataan Munarman ini? Tidak ada percaya deh, sekali berbohong, tetap akan dicap pembohong. Apalagi mereka bukan orang baru dalam hal tindak kekerasan, membohongi publik, mengintimidasi, mempersekusi, sweeping, dan juga demo. Mereka sudah lama melakukan ini, hitungan tahun. Mereka ini bukan anak kemarin sore. Mereka sudah mahir dan ahli dalam hal membuat kegaduhan. Apakah ada yang percaya mereka mendadak pro NKRI? Ini adalah bukti kalau mereka sudah terjepit, lalu berusaha menjadi anak baik dan seolah sudah bertobat. Rakyat yang cerdas sudah bisa mencium bau ini, mirip seperti Rizik yang saat dipindah ke tahanan Barreskrim Polri. Ia serukan stop buat kegaduhan dan serukan kedamaian. Hanya orang terjepit yang tidak malu mengatakan ini. Ini juga merupakan statement orang yang sedang stay low, lagi nyari aman agar tidak dicurigai, tidak diintai, dan juga tidak diawasi. Mereka pasti sudah paham bagaimana frontalnya mereka melawan pemerintah berakibat kelompok mereka hancur tak karuan. Mereka pasti sudah belajar, menentang negara tidak akan ada gunanya. Kalah jadi abu, menang pun jadi abu juga. Bisa jadi mereka sedang bermain aman, mengkondisikan diri seolah sudah mau tobat dan juga pro NKRI. Maaf, yang pro NKRI sudah banyak dan menjadi mayoritas. Tanpa mantan petinggi dan pengikut FPI pun, rakyat yang pro NKRI sudah bejibun banyaknya. FPI dan ormas sejenis jumlahnya hanya sedikit, meskipun dikondisikan jumlahnya masif dan mengerikan. Mereka semua diusir dari NKRI, atau minggat ke negara lain juga gak masalah. Toh, tak ada manfaatnya buat negara ini, selain bikin repot dan nambah kerjaan pemerintah. Soal pernyataan Rizik yang salah mendukung ISIS, dia membantahnya. Pernyataan seperti dalam video yang diputar di Kementerian Polhukam pada akhir Desember lalu disebutnya tidak utuh. Begitu juga soal kehadirannya dalam acara baiat dukungan terhadap ISIS di Makassar beberapa waktu lalu tidak tepat. Munarman menegaskan dirinya hadir di situ sebagai pembicara seminar. Sekali lagi, tidak usah mengelak dan terima saja kenyataan. Mengelak terus malah membuat rakyat makin jijik dan muak melihat kelakuan seperti ini. Salah tapi masih sanggup berusaha meyakinkan publik kalau mereka tidak bersalah. Jauh lebih baik kalau FPI diam saja mulai dari sekarang. Tidak banyak tingkah, tidak sok bertaubat atau menjadi pro NKRI. Duduk saja di rumah, rakyat sudah cukup berterima kasih. Tidak konsisten, mendadak pro NKRI, mendadak berdiri di garis depan teriak ganyang PKI meski PKI-nya entah ada di mana. Tidak akan mendapatkan simpati dari rakyat. Bahkan, banyak netizen yang percaya jika sesuatu yang berubah terlalu drastis dalam waktu singkat, pasti ada apa-apanya dan cenderung tidak bisa dipercaya. Benar kan? Silakan pembaca nilai dan simpulkan sendiri. Kalau mau berubah beneran, bukan nama atau logo yang diubah, bukan pola sistem dan kepengurusannya, bukan pula tampilan luarnya, tapi ubah akhlak orang-orang di dalamnya. FPI itu cuma kendaraan, bisa digonta-ganti sesuai kebutuhan dan kondisi, yang susah diubah watak, akhlak, dan moral orang-orang di dalamnya. Kalau pemerintah tidak tegas membereskan FPI seperti sekarang ini, pertanyaannya, apakah mereka bisa tobat sendiri? Kemungkinan mereka akan tetap seperti dulu, arogan,
nyerang pemerintah. Demo kalau ada logistik. Sudahlah, tak usah promosikan kebaikan. Diam saja di rumah dan tidur. Bagaimana menurut Anda? Deg-degan dimulai. Polri akan periksa saksi terkait kasus chat mesum, ditulis oleh Sardi di seaword.com. Seperti diketahui pada tahun 2016, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus chat WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firza Husein. Saya rasa kalian semua sudah akrab dengan kasus ini. Kasus ini hampir berbarengan dengan kasus penistaan agama yang membuat Ahok dalam masalah. Kasus chat ini pula yang dianggap sebagai alasan Rizik kabur ke Arab Saudi. Meski alasannya adalah diundang Kerajaan Arab Saudi untuk umroh sebagai tamu istimewa. Dan setelah itu, 3,5 tahun lamanya dia berdiam di sana. Pendukungnya juga menuduh kalau kasus ini terlihat dipaksakan sebagai ajang balas dendam karena Ahok dipenjara. Tapi beberapa waktu kemudian, kasus ini di SP3-kan. Saya lupa alasannya kenapa. Yang jelas SP3 hingga akhirnya dia pulang kembali ke Indonesia, melakukan kesalahan fatal menantang negara, jadi tersangka. Dan sebuah kejutan, SP3 kasus chat ini malah dicabut kembali. Adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pra-peradilan terkait SP3 kasus chat mesum tersebut. Hakim memutuskan untuk mencabut SP3 kasus chat mesum tersebut dan bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sang penggugat berharap putusan pra-peradilan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya agar semua jelas dan tidak ada lagi prasangka bahwa ini settingan untuk memojokkan ulama atau kriminalisasi, dan kepercayaan publik terhadap Polri tercipta kembali, katanya. Artinya, kasus ini harus segera dilanjutkan dan diselesaikan. Polri akan segera menggelar pemeriksaan kembali setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pra-peradilan terkait surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus dugaan chat mesum yang melibatkan nama Muhammad Rizik Syihab dan Firza Husein. Dengan demikian kasus tersebut akan dilanjutkan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan, pihaknya akan segera memeriksa sejumlah saksi kembali mengenai kasus tersebut. Seluruh tindakan kepolisian akan dilakukan oleh penyidik, termasuk memeriksa saksi, kata Rusdi saat dikonfirmasi Selasa 5 Januari 2021. Siapa saksi yang akan diperiksa masih belum jelas dan belum ada keterangan lebih lanjut. Yang jelas akan ada tersangka. Artinya, ada peluang Rizik kembali jadi tersangka untuk yang keempat kalinya. Kalau memang nantinya dia dianggap bersalah setelah proses penyidikan, satu pra-peradilan Rizik telah ditolak, yang artinya akan disidangkan terkait kerumunan di Petamburan. Kasus Megamendung belum ada kelanjutan berita, begitu pula dengan kasus di Rumah Sakit Umi. Ini bakal menarik, karena mulai begitu, nanti disidangkan dan jadi konsumsi publik. Mereka bakal tahu Rizik itu orangnya seperti apa. Selama ini dianggap panutan dan terkesan sangat suci, malah terbongkar semuanya secara terang-terangan. Semuanya akan dikuliti. Bayangkan betapa malunya Rizik saat itu. Meski kita tahu orang ini dulunya tidak pernah malu. Apalagi publik pasti sangat menunggu bukti-bukti seperti apa yang akan diumumkan nanti. Kalau tidak ada bukti baru, tak mungkin kasus ini bisa dilanjutkan, bukan? Apapun yang berbau link pemersatu bangsa, pasti sangat ditunggu banyak orang dan dinanti-nantikan. Deg-degan sekaligus tak sabar, pasti ada sesuatu yang baru di kasus ini, yang mungkin bisa menciptakan efek wow. Apalagi kasus ini dianggap dapat menjatuhkan wibawa Rizik. Kalau kasus lain, dia mungkin tidak akan takut. Tapi kasus chat mesum, ini beda. Kalau tidak, ngapain lari jauh-jauh selama 3,5 tahun? Kasus ini yang mungkin sangat dia takutkan. Sekali terbukti, Rizik bakal hancur kredibilitasnya. Di saat kasus ini sempat di SP3, dia pasti merasa lega. Begitu pulang, malah dicabut lagi SP3-nya. Ibarat Rizik kena prank. Pulang karena kasus chat dihentikan, tapi saat pulang malah dilanjutkan lagi. Kayak masuk perangkap dan tak bisa keluar. Ini adalah kasus yang sangat menabrak semangat revolusi akhlak yang digaungkan oleh Rizik. Teriak revolusi akhlak, tapi sendiri malah kena kasus amoral. Ini sangat lucu dan tidak bisa diterima akal paling sehat sekalipun. Ayolah, segera lanjutkan kasus ini. Banyak yang sudah tidak sabar menunggu kelanjutannya.
Yang terpenting, banyak yang ingin menyaksikan ending dari kiprah Rizik di negeri ini. Meski banyak yang sudah memprediksi, tapi rasanya tidak sreg kalau tidak melihat dan mendengar sendiri. Bagaimana menurut Anda?